Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat keimanan dan eh, kesehatan. Sehingga pada kali ini kita kembali bersama-sama untuk mempelajari kimia dasar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita pelajari pada kesempatan ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada semua pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian dari ilmu kimia. Dalam ilmu kimia itu kita mengenal ada 3 representasi. Yang pertama adalah makroskopik, yang kedua mikroskopik, dan yang ketiga adalah simbol. Ketiga representasi itu mengarah pada materi. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk belajar tentang klasifikasi dan sifat-sifat materi. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang materi, bahwa materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ini bisa diklasifikasikan fasanya atau keadaan fisiknya itu dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah padat, cair, dan gas. Ketiga keadaan materi ini kita definisikan. Yang pertama adalah padat. Padat memiliki sifat yang kaku, di mana bentuk dan volumenya tertentu, sudah fix. Contohnya adalah es, intan, dan emas. Yang kedua adalah keadaan cair, di mana volume materi tertentu, tetapi materi itu memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya. Contohnya air, gasolin, alkohol, dan darah. Dan yang terakhir adalah wujud gas, di mana setiap materi yang bersifat gas itu tidak memiliki volume dan bentuk yang tetap. Tetapi volume dan bentuknya itu mengikuti wadahnya. Contohnya adalah udara, helium, dan oksigen. Kedua gambar ini adalah contoh dari zat padat, zat yang bersifat padat. Yang pertama adalah ini, zat padat ini kalau kita tempatkan di wadah mana saja, itu bentuknya akan seperti ini selama dalam keadaan padat. Jika padatan kemudian sudah berubah menjadi cair seperti ini, maka wujud cair itu
akan mengikuti wadahnya. Bagian pertama ini kita lihat tabung bentuknya seperti ini, kemudian spiral tabungnya, dan kemudian yang berbentuk lurus seperti ini. Masing-masing cairan yang ini bentuknya berbeda-beda. Oke. Nah, lebih spesifik lagi, kita akan mendefinisikan materi, ya, jenis dari materi, yaitu zat, ya. Dalam buku kimia atau khususnya kimia dasar, selalu ada kata-kata materi dengan kata-kata substan. Nah, kalau materi itu adalah dalam fungsi materi itu sendiri, kemudian substan biasanya dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai zat, ya, atau uh, dalam bahasa lainnya kita sebut dengan bahan. Oke, zat itu merupakan salah satu jenis dari jenis materi yang memiliki komposisi tertentu, ya. Komposisinya tetap. Secara mikroskopik, keadaan dari suatu zat kita definisikan tadi dalam keadaan padat, cair, gas. Misalnya adalah air yang membeku menjadi es, bentuk uh, molekulnya seperti ini. Yang warna merah adalah oksigen, kemudian yang warna putih kebiruan adalah hidrogen. Oksigen mengikat dua hidrogen dan menjadi molekul air. Nah, dalam wujud padat ini kita lihat airnya itu saling berikatan sehingga membentuk susunan yang ini heksagonal. Di bagian ini ada rongga. Nah, susunan yang seperti ini uh, rapat antara antara molekul airnya sehingga uh, gerakannya, ya, ini agak posisinya agak aku, ya. Kemudian yang kedua adalah dalam wujud cair. Kita lihat jaraknya itu sudah agak jauh, ya, dibandingkan dengan padatan tadi yang rapat. Jaraknya ini jauh dan gerakannya bisa lebih leluasa dibandingkan dengan dalam keadaan padat. Yang berikut dalam keadaan gas, kita lihat di sini hanya dua molekul air, jaraknya yang jauh, kemudian ini bisa bergerak bebas yang sangat berjauhan antara satu molekul air dengan molekul air yang lainnya. Nah, dari zat yang kita sebutkan tadi bahwa merupakan jenis materi yang memiliki komposisi tertentu. Nah, bagian dari zat itu adalah ada unsur, kemudian senyawa. Unsur itu merupakan suatu zat yang tidak dapat dibagi atau diubah ke dalam bentuk zat, ya, dengan metode kimia. Artinya perubahan suatu unsur menjadi unsur yang lain itu tidak mungkin dilakukan secara kimia, ya, karena kita perlu ingat bahwa untuk merubah suatu unsur itu harus bukan dengan reaksi kimia, tapi dengan reaksi inti atau reaksi nuklir. Jadi kalau yang namanya metode kimia itu tidak bisa merubah unsur itu menjadi unsur yang lainnya. Contohnya adalah besi, aluminium, oksigen, dan hidrogen. Nah, besi yang saya dalam bentuk batangan kita bagi-bagi, ya, menjadi bagian-bagian kecil atau bahkan sampai sebesar 1 × 10⁻⁻⁻ atau sebesar skala atomiknya. Itu adalah masih besi. Tidak bisa kita rubah menjadi tembaga misalnya dengan metode kimia, begitu. Nah, oleh karena itu bagaimana cara, ya, kita bisa membedakan bahwa itu adalah unsur yang satu
atau unsur yang lainnya. Nah, ini didefinisikan. Unsur itu adalah didefinisikan dengan jumlah protonnya, ya. Jumlah proton yang dimiliki oleh suatu unsur. Contohnya adalah hidrogen itu memiliki proton sama dengan 1, kemudian helium memiliki proton sama dengan 2. Jadi setiap unsur kalau kita sebutkan uh, memiliki 2 proton, berarti itu adalah helium. Kalau memiliki 1 proton, berarti itu adalah hidrogen. Kalau memiliki 8 proton, berarti itu adalah oksigen. Kalau memiliki 6 proton, itu adalah karbon. Kalau memiliki 12 proton, itu adalah apa? Silakan dijawab. Ya. Oke. Setelah kita memahami unsur ini, maka kita lihat kembali yang berikutnya adalah senyawa. Nah, senyawa ini merupakan bagian dari zat yang merupakan kombinasi atau gabungan dari suatu unsur, ya, melalui suatu metode kimia. Oke, kalau unsur kita tidak bisa merubah dengan cara metode kimia. Nah, sekarang untuk mendapatkan senyawa, maka itu diperoleh dari penggabungan unsur melalui metode kimia. Contohnya adalah air. Untuk mendapatkan air, penggabungannya adalah hidrogen ditambah dengan oksigen menghasilkan air. Nah, sebaliknya, suatu senyawa dengan perubahan kimia ini bisa dirubah menjadi unsur-unsurnya. Misalnya air kemudian akan terurai menjadi hidrogen ditambah dengan oksigen. Oke. Yang berikut adalah uh, campuran, ya, campuran. Campuran itu uh, sesuatu yang memiliki komposisi yang bisa berubah, ya, bisa berubah. Campuran itu dapat uh, dipisahkan menjadi zat murni. Contohnya adalah unsur dan senyawa. Tadi sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan unsur dan apa yang dimaksud dengan senyawa. Kemudian campuran dapat diklasifikasikan sebagai campuran yang homogen. Contohnya, ya, contohnya adalah larutan garam, atau campuran heterogen. Contohnya adalah campuran pasir dan air. Nah, udara, ya, merupakan uh, campuran. Nah, udara ini campuran yang kalau kita lihat di sini terdiri dari oksigen, nitrogen, air, argon, karbon dioksida dan yang lainnya. Dan udara itu merupakan campuran yang homogen, merupakan larutan dalam wujud yang uh, gas. Nah, ini lebih jelasnya. Mari kita lihat contoh ini. Gula dimasukkan pada air, kemudian diaduk, di stir, ya, di stir kemudian akan menghasilkan suatu larutan gula. Yang ini kita tidak bisa bedakan lagi air dan gulanya sudah bercampur secara homogen, secara seragam. Dibandingkan dengan pasir yang dimasukkan pada air. Nah, ini masih kita bisa lihat pasirnya berada pada bagian bawah uh, dari gelas ini, ya, mengendap. Kemudian airnya kita lihat jelas sekali berada pada bagian atasnya. Nah, ini yang tidak seragam antara air dengan pasir. Yang tidak seragam seperti ini disebut dengan campuran yang heterogen. Kalau yang seragam atau yang homogen itu dikatakan dengan campuran yang homogen. Contohnya adalah larutan. Oke, nah lebih jelasnya pembagian dari materi itu kita buat grafik seperti ini. Nah, materi itu terdiri dari zat yang murni dengan campuran. Ya,
zat yang murni itu merupakan komposisi yang homogen, terdiri dari unsur dan senyawa. Sementara campuran dari 2 atau lebih zat itu terbagi 2, larutan ya komposisinya homogen, satu fasa. Kalau campuran heterogen itu ada 2 atau lebih fasanya. Oke, lebih detail ya. Kita bagaimana mempelajari kimia ya. Lebih detailnya seperti apa? Kita akan lihat ini ya. Bagaimana pengertian dari atom ya, karena kita membicarakan kimia itu lebih dalam skala mikros submikroskopik ya, dalam bentuk skala atomik yang ukurannya 1 × 10⁻⁻10 ya. Kalau kita berbicara ini berarti kita tidak melihat atom itu. Nah, untuk melihatnya dengan cara menggunakan suatu alat dan uh, karena demikian kecilnya juga, maka untuk mengidentifikasinya juga kita menggunakan alat spektrofotometer dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut bahwa uh, yang fundamental kita pelajari adalah atom. Ya, merupakan suatu satuan fundamental dari zat kimia. Ya, dari bahasa Yunani kita kenal atomos, itu tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian suatu atom adalah partikel yang paling kecil dari suatu unsur ya, sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil. Kemudian yang berikut adalah molekul. Nah, molekul itu merupakan kombinasi dari 2 atau lebih atom yang diikat secara dalam bentuk spesifik dengan gaya tarik ya. Jadi 2 atom atau lebih yang berikatan untuk membentuk suatu molekul ya. Dan molekul itu uh, merupakan hal yang sangat penting sekali dipelajari sifat-sifatnya ya. Nah, molekul itu terdiri dari 2 juga, ada molekul senyawa dan ada molekul unsur ya. Kalau molekul senyawa itu contohnya adalah H2O atau air. Karena molekul senyawa itu sendiri artinya adalah molekul yang unsur-unsurnya itu lebih dari satu jenis atom ya. Jadi kalau hidrogen air itu ada hidrogennya dan ada oksigennya. Sebaliknya, jika molekul merupakan molekul unsur, itu terdiri dari unsur-unsur yang sama. Contohnya adalah H2, itu terdiri dari hidrogen dan hidrogen. Atau contohnya adalah sulfur yang S8, semuanya itu adalah dari unsur yang sama, yaitu sulfur. Oke, setelah kita mengetahui tentang atom itu sendiri, maka mari kita belajar apa saja yang ada di dalam atom itu. Bagaimana mempengaruhi sifat dari suatu unsur, ya. Oleh karena itu, di dalam atom itu ada partikel apa saja yang mempengaruhi suatu suatu unsur. Atau yang kita bisa katakan bahwa atom ini bisa dibedakan, atom yang satu bisa dibedakan dengan atom yang lainnya. Kita belajarnya dalam teori atom dan strukturnya. Nah, atomos ya menurut Demokritus bahwa tidak dapat dibagi, merupakan materi yang sangat-sangat kecil yang tidak dapat dibagi menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Kemudian Aristotle ya, ini no matter how small the portion of matter, it remain uniform ya dalam komposisinya. Oke, yang terkenal adalah peletakan dasar untuk teori atom adalah dari teori atom Dalton ya. Unsur itu terdiri dari partikel-partikel
yang disebut dengan atom, ya. Partikel kecil yang disebut dengan atom. Kemudian semua atom, ya, semua atom dari unsur yang dari suatu unsur adalah identik, ya. Kemudian yang ketiga, atom dari suatu unsur itu berbeda dengan atom dari unsur yang lain, ya. Atom dari suatu unsur, yang keempat, atom dari suatu unsur dapat bergabung dengan atom dari unsur yang lain untuk membentuk senyawa. Nah, senyawa itu selalu memiliki jumlah dan tipe atom yang relatif sama. Kemudian yang terakhir, atom tidak dapat dibagi, ya, menjadi dalam proses kimia. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa atom itu tidak bisa dirubah menjadi atom yang lain dengan metode kimia. Ya, oleh karena itu, atom itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia secara sederhana itu mengubah dengan suatu atom itu untuk bergabung, ya, untuk bergabung bersama-sama untuk misalnya untuk membentuk suatu uh, molekul. Nah, yang berikut adalah dari J. Jacobs Berzelius, ya. Zat selalu bergabung dalam perbandingan tertentu, ya. Ingat, zat selalu bergabung dalam perbandingan tertentu, ya. Perbandingan uh, masanya atau perbandingan molnya, ya. Perbandingan komposisi lah, seperti itu. Kemudian atom dari setiap unsur itu dapat uh, uh, mengemisi, ya, uh, untuk membentuk suatu partikel negatif yang dinamakan dengan elektronnya. Artinya atom itu satu unsur yang di situ ada suatu apa namanya partikel kecil yang bermuatan negatif yang dikatakan dengan yang disebut dengan elektron. Kemudian yang berikut adalah Rutherford, ya. Ini dikatakan yang dijelaskan tentang atom inti, ya. Suatu atom, ya, dengan pusat bermuatan positif dense, ini rapat, ya, sangat rapat sekali dalam inti atom itu, ya, yang dikatakan dengan inti atom, di mana elektron tersebut bergerak dalam ruang di luar dari inti atom itu. Dan ada di samping ada elektron, di situ juga ada ruang kosong. Ya, intinya adalah dari ketiga ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa uh, suatu zat itu perbandingannya tertentu, perbandingan komposisinya tertentu. Yang kedua di situ ada elektron, yang ketiga adalah ada partikel yang bermuatan positif. Nanti yang dikatakan dengan proton dan neutron. Nah, partikel yang bermuatan positif itu berada pada inti atom, di mana inti atom itu sangat rapat, sangat rapat dan bermuatan positif. Di mana elektron juga berada, ya, bergerak, ya, yang sangat elektron yang sangat kecil itu bergerak di sekitar ruang di luar dari inti atom. Nah, ini adalah ringkasan dari atom dan, ya, bahwa semua materi terdiri dari partikel yang sangat kecil yang dinamakan dengan atom. Semua atom dari suatu unsur memiliki sifat kimia yang sama, ya. Jadi atom-atom dari misalnya kita punya atom-atom emas, ya, dari unsur emas, ya, itu sama sifatnya secara kimia, ya. Atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Nah, atom itu membentuk senyawa kimia dengan cara menggabungkannya dengan rasio tertentu, ya. Kemudian semua sampel senyawa murni itu memiliki kombinasi atom yang sama. Dalam reaksi kimia, atom berubah dengan cara bergabung dengan atom yang lainnya, tetapi atom tersebut tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dengan reaksi kimia. Oke, berikut adalah contohnya, ya.
air selalu mengandung 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen. Ya. Komposisinya tidak berubah. Ya. Tidak berubah komposisinya. Ya. Tidak berubah jumlahnya. Ya, gitu. Selalu perbandingannya 1:8. Nah, ini adalah reaksinya. Ya. Reaksi dari air 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, perbandingan ini tidak berubah, selalu 2:1:2. Kemudian di sini kita lihat pada reaksi ini jumlah atom uh, jumlah hidrogennya, kalau kita lihat ada 2 kali 2 sama dengan 4. Di sini juga 4. Kemudian oksigennya ini 2. Di sini juga 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, di dalam kimia, kalau reaksi seperti ini, kita bisa dibatasi dengan dibedakan dengan tanda panah ini. Yang sebelah kiri adalah reaktan atau starting material, dan yang sebelah kanan adalah produk. Nah, untuk menghitung jumlah mol atau konsentrasi kimia, misalnya molaritas, normalitas dalam bersama reaksi, selalu kita harus setimbangkan dulu koefisiennya, ya, supaya perbandingan mol atau atom-atom yang pada reaktan itu sama dengan yang ada pada produk. Oke, atom yang bergabung dari rasio tertentu itu membentuk suatu senyawa. Nah, kita lihat juga bagaimana gerakan dari atom-atom itu, ya. Nah, atom itu bergerak, ya. Atom itu bergerak. Tinggal bagaimana leluasannya atom itu bergerak, ya. Dilihat dari wujudnya, apakah dia padat, cair atau gas. Pada bagian yang uh, sebelumnya telah kita ketahui bahwa uh, struktur dari padatan, ya, kemudian dengan struktur dari gas, kemudian dan cairan, ya. Ya, bagaimana ketiga materi dalam ketiga fase itu bergerak, ya. Seperti misalnya ini padat, ini gerakannya sangat apa? Tidak terlalu gerakannya kecil, ya. Ini yang ini kita lihat. Kemudian yang berikut ini gerakannya agak lebih leluasa, ya, karena tadi kita tahu bahwa padatan itu sebenarnya sangat rapat dan berpola atau secara periodik, ya. Kalau untuk liquid, ya, itu bisa bergerak agak leluasa. Nah, sementara untuk gas gerakannya akan lebih cepat, ya, lebih cepat, dan jarak antara satu partikel dan yang partikel yang lain itu lebih jauh. Nah, ada gerakan Brown yang Anda pernah pelajari mungkin dalam materi tentang koloid, ya, bagaimana gerakan Brown dari suatu partikel. Kemudian ada juga difusi dari satu liquid menjadi yang lainnya. Contohnya adalah ini, katakan ini adalah tinta yang warna ungu dimasukkan pada suatu larut. Lama kelamaan kemudian dia berubah ini, kemudian jadi warna ini yang seragam, ya. Jadi apa, larutan yang tadinya belum sempurna ini kita lihat, ya, menjadi sempurna begini larutannya karena ada gerakan, ya, ada gerakan dari partikel itu untuk merata ke segala arah, gitu. Oke, yang berikut adalah kesetimbangan dinamis, ya. Suatu sistem pada kesetimbangan itu tidak menunjukkan tanpa perubahan uh, sifat yang teramati. Jadi sifat-sifat yang teramati itu tidak lagi perubahannya. Kalau sudah dalam sistem yang setimbang, berbeda dengan sistem yang tidak setimbang. Tadi seperti kalau kita lihat yang tinta tadi, uh, apa ionnya masih bergerak dalam apa, tinta bergerak terus, kemudian uh, menjadi membesar dan seterusnya, dia jadi sempurna, menjadi seragam larutannya seperti itu. Nah, nanti ketika sudah seragam itu kita katakan nantinya dalam keadaan dinamis, ya, tidak ada perubahan sifat yang teramati. Ya, seperti ini masih ada tinta yang didropkan ke sini, gerakannya masih
ini masih berkumpul seperti ini, ya, berkumpul menuju ke sini. Yang ini juga ada yang keluar dan ada yang masuk bagian lingkaran ini. Kemudian ketika difusinya ini sempurna, maka kita lihat sudah seragam ini campurannya, yang benar sudah berada pada posisi yang sudah stabil ya. Kemudian kalau kita lihat perbandingan yang masuk ke bagian sini, ya itu sudah sama ya. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 yang masuk, 1, 2, 3 juga yang keluar. Yang warna biru yang keluar ada 1, 2, 3, yang masuk juga ada 3, 1, 2, 3. Jadi kesetimbangan dinamis ya. Jadi karena partikel-partikel tadi itu bergerak ya, bergerak untuk mencapai kesetimbangan dinamis. Ya. Oke, atau contoh yang lain seperti ini dari kalau ini kita lihat seperti ini bisa uh, dari A menjadi B kemudian C. Ini semua partikel ke atas. Ini partikel ke atas lebih banyak daripada yang ke bawah. Kemudian partikel yang ke atas dan ke bawah itu sudah partikel ke bawah. Ini sudah sama dengan yang ke atas. Ini sudah mencapai kesetimbangan dinamis. Kalau yang dua ini bukan merupakan larutan yang membentuk kesetimbangan dinamis. Oke, yang berikut adalah uh, atom itu ya. Oke. Nah, yang berikut adalah atom-atom itu bagaimana berikatannya. Nah, apa gaya-gaya yang terlibat dalam pembentukan ikatan dari suatu atom itu membentuk suatu uh, molekul ya. Nah, kita kenal bahwa ada gaya gravitasi ya. Jadi setiap benda yang memiliki massa itu ya akan ditarik oleh gaya gaya gravitasi ya. Nah, ada hukum ya, hukum Coulomb ya. Ini hukum Coulomb, kita lihat itu sama dengan K dikali dengan Q1, Q2 dibagi dengan R2. K itu adalah muatan benda yang satu, kemudian Q ya, Q itu muatan benda satu, Q2 juga muatan benda yang kedua, dibagi dengan jarak antara dua benda tersebut. Ya, dalam gaya ini kita lihat bahwa semakin semakin jauh benda, maka uh, gaya kolomnya itu akan semakin 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 lemah atau semakin kecil. Sebaliknya, kalau jaraknya semakin dekat, maka gayanya akan semakin besar. Nah, gaya juga itu berbanding lurus dengan muatan ya. Semakin besar muatannya, maka uh, gaya itu akan semakin semakin besar ya. Bagaimana gaya tarik antara satu objek dengan objek yang lainnya itu ditentukan oleh jumlah muatan dan jarak antara kedua benda tersebut atau jarak antara benda-benda tersebut. Dan ada muatan listrik atau ini adalah uh, ya objek yang bermuatan secara listrik ya di apa namanya dilihat bagaimana gayanya menurut ini tadi hukum Coulomb ya seperti itu. Yang berikut adalah ada sifat magnetik ya, sifat magnetik ya. Sifat magnetik itu dimiliki suatu zat yang atau objek itu yang bermuatan. Uh, kemudian di situ misalnya kita lihat ada elektron ya, ada elektron. Uh, elektron yang menggunakan gaya elektrik misalnya dalam elektroda, ya, ya. Ini kita lihat bahwa atom itu terdiri dari suatu fragmen yang kecil yang memiliki muatan positif dan negatif ya. Untuk J.J. Thomson ya melalui percobaan yang menggunakan tabung sinar katoda itu dapat menghitung perbandingan antara muatan dari elektron dengan massa itu sama dengan minus 1,76 kali 10 pangkat minus 11 cm kolom per kilogram. Kemudian Robert Millikan bisa menghitung massa dari satu elektron, yaitu massa satu elektron sama dengan muatannya dibagi dengan ini perbandingan muatan dan massa
massa dari elektron seperti ini didapatkan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Jadi massa elektron sangat kecil sekali, ya, sangat kecil sekali. Intinya adalah pada slide yang ini kita lihat bahwa atom-atom itu suatu objek itu bermuatan, ya, objek itu bermuatan. Nah, muatan-muatan itu bisa muatan positif, kemudian muatan negatif, dan berapa massa dari muatan itu, ya, berapa massa dari muatan. Ini yang ditemukan adalah baru elektron. Ya. Untuk yang pada slide ini kita melihat bagaimana perkembangan dari. Oke. Kemudian ya inti atom. Ya. Inti atom ya yang disampaikan oleh Ernest Rutherford ya. Setiap atom itu mengandung inti ya pada pusat yang kecil ukurannya, di mana semuanya bermuatan positif dan merupakan pusat massa ya. Jadi atom itu atom itu mengandung suatu partikel yang bermuatan positif ya, dan memiliki massa yang besar dibandingkan dengan uh, daerah yang di luar dari inti atom. Inti atom dikelilingi oleh elektron, di mana inti mengandung dua fragmen subatomik, yaitu proton dan neutron. Ya, proton bermuatan positif ada pada inti, neutron tidak bermuatan atau netral. Tapi neutron tersebut memiliki kontribusi terhadap massa atom. Ya, jadi massa atom itu adalah massa proton, massa neutron, kemudian ditambah dengan massa elektron, gitu. Oke, muatan proton yang bermuatan positif itu sama besarnya dengan uh, apa elektron yang bermuatan negatif ya, memiliki muatan yang sama. Kemudian massa proton itu adalah kurang lebih 2000 kali lebih besar daripada massa elektron. Bisa kita bayangkan ya, yang dikemukakan oleh Rutherford tadi bahwa uh, uh, pada inti atom terdapat partikel yang sangat kecil bermuatan positif, kemudian dalam inti atom itu sangat dense ya, sangat rapat dan kecil ya. Dan di situ merupakan pusat massa. Nah, kemudian kenapa di sini disebutkan bahwa 2000 kali lebih besar ya massanya dibandingkan dengan massa dari proton. Oke. Mari kita lihat angka-angka dari elektron, proton, dan neutron, atau angka yang merupakan partikel dari dalam suatu atom. Simbolnya elektron E, kemudian proton P, neutron P. Ya, muatannya minus 1,6022 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya, kemudian proton ya sama dengan ini tapi muatannya adalah positif. Ya, kemudian neutron muatannya adalah 0. Masanya kita lihat elektron 9,1094 kali 10 pangkat min 31 kg. Massa proton 1,6726 kali 10 pangkat min 27 kg. Jadi hampir sama dengan massa neutron. Neutron ukurannya lebih besar dibandingkan dengan massanya lebih besar dibandingkan dengan proton, yaitu 1,6746749 kali 10 pangkat min 27 kg. Jadi telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa massa dari proton itu ya sekitar 2000 kali dibandingkan dengan massa dari elektron. Jadi elektron sangat kecil sekali. Oke, yang berikut adalah identifikasi dari atomnya bagaimana kita lihat. Nah, unsur itu diidentifikasi dengan muatan intinya ya. Tadi yang kita katakan dengan proton misalnya. Setiap unsur memiliki jumlah proton yang spesifik dan tidak berubah ya. Nah, jumlah atomnya itu dilambangkan dengan Z ya. Contohnya hidrogen Z sama dengan 1, helium Z sama dengan 2, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah massa, jumlah massa ya.
massa kita lambangkan dengan A, itu adalah gram per mol, ya. Jadi merupakan total jumlah neutron dan proton yang ada dalam inti atom suatu unsur, ya. Saya ulangi lagi bahwa jumlah nomor massa itu adalah total jumlah proton dan neutron yang ada dalam inti atom suatu unsur, ya. Ini kita lihat, kita bisa lambangkan seperti ini. Ini adalah X adalah suatu unsur, kemudian A adalah nomor masanya, Z itu adalah nomor atomnya. Oke, yang berikut adalah isotop. Ya, isotop kalau kita lihat, nah, isotop itu merupakan dua atom dengan jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Jadi Z-nya sama, tapi neutronnya berbeda. Neutron itu cara mencarinya adalah nomor massa dikurangi dengan jumlah proton. Ya, biasanya dispesifikasi dengan nomor massanya. Ya, misalnya hidrogen dan uranium, dan seterusnya. Kemudian massa atom, ya. Massa atom itu berhubungan dengan jumlah elektron, proton, dan neutron di dalam suatu atom, ya, yang dikatakan dengan satuan massa atom, ya, SMA, atau dalam bahasa Inggrisnya atomic mass unit, ya. Saya ulangi kembali bahwa massa atom itu adalah jumlah dari massa elektron, massa proton ditambah dengan massa neutron. Itu massa atom, ya, yang dikatakan dengan satuan massa atom. Nah, biasanya itu kita menggunakan massa atom rata-rata, ya. Kenapa massa atom rata-rata? Karena setiap unsur itu ada isotopnya, ya. Dia merupakan isotop. Misalnya hidrogen, ada hidrogen 1, ya, ada hidrogen 2, ada hidrogen 3. Hidrogen 1 kita katakan dengan proton, hidrogen 2 kita katakan dengan deuterium, kemudian hidrogen 3 kita katakan dengan tritium, ya. Hidrogen 2 tadi adalah deuterium. Dan massa molar suatu unsur dan bilangan Avogadro. Oke, 1 mol itu adalah jumlah atom yang sama dengan 12 gram dari isotop karbon 12 murni, ya, 1 mol. Nah, dengan menggunakan spektrometer massa, ya, massa dari atom karbon 12 M sama dengan 1,99264 kali 10 pangkat min 23 gram per atom, ya. Ini adalah massa dari atom karbon 12, ya. Jadi jumlah protonnya kita lihat berapa. Ini jumlah protonnya kalau nggak salah adalah 6, ya, 6 kali massa proton. Kemudian jumlah elektronnya ada 6 juga, 6 kali massa elektron. Kemudian jumlah elektronnya juga sama dengan 12. Sama dengan 6. Jadi 6 kali massa elektron. Nanti diperoleh adalah 1,992648 kali 10 pangkat min 23 gram per atomnya. Nah, kombinasi ini dengan kombinasi massa eksperimen dengan definisi dari mol itu menghasilkan suatu jumlah atom dalam satu mol. Ya. Jadi ini adalah 12 gram karbon 12, ya, per mol, ya. Ini 12 gram dari karbon 12 per molnya. Ini 12 gram per mol, ya. Dibagi dengan 1,992678 kali 10 pangkat min 27 gram, yang sama dengan 6,022137 kali 10 pangkat 3 atom per molnya. Itu jumlah atom per dalam 1 mol untuk karbon 12, ya. Jadi ini massa dalam 1 molnya dibagi dengan massa atom itu, ya, secara perhitungan.
menggunakan spektrofotometer massa. Nah, bilangan Avogadro yang dilambangkan N atau NO atau Na ya. Kalau kita mungkin gampang Na, ada juga yang lambangkan L ya, tapi yang bagusnya supaya ini ya kita lambangkan dengan Na saja. Oke, ini adalah bagaimana cara kita untuk mencari mol ya. Misalnya ini kita massa suatu zat itu adalah massa molar. Ini massa molar di ya sorry ya. Kita mencari misalnya adalah ini adalah dari mol. Mol untuk mencari massa itu kita kali dengan massa molar ya. Tapi kalau untuk mencari mol, massa kita bagi dengan massa molar. Kemudian untuk mencari mol juga bisa dengan kali dengan bilangan Avogadro, hasilnya adalah jumlah atom. Nah, jumlah atom ini ya dibagi dengan bilangan Avogadro itu sama dengan mol. Yang berikut adalah rumus empiris ya. Rumus empiris ini adalah indikasikan tentang unsur yang ada dan itu rasionya rasio dari atom-atomnya itu ya sederhana. Yang kita lihat adalah seperti ini misalnya. Dalam IDSMA mungkin kita pernah dengar bahwa rumus empiris merupakan rumus yang sederhana ya dibandingkan dengan rumus molekul ya. Misalnya hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ada 2 atom hidrogen, kemudian ada 2 oksigen. Nah, ini merupakan rumus molekulnya. Tapi kalau kita lihat untuk rumus empirisnya adalah HO saja. Ini rumus HO-nya. Jadi 2:2 sama dengan 1:1. Jadi 1:1 ini adalah HO. Itu merupakan rumus empirisnya, ini adalah rumus molekul. Atau hidrazin, ya N2H4, rumus empirisnya ini 2:4 sama dengan 1:2, berarti 1:2 NH2. Jadi massa molar ya, jumlah massa atom dalam molekul. Yang berikut adalah atom-atom yang bermuatan seperti kita katakan dengan ion. Ketika suatu atom itu kapan suatu atom dikatakan netral ya, atau ion ya, atom atau molekul, partikel molekul atau atom itu yang bermuatan. Ion, ada senyawa ion. Senyawa ion itu terdiri dari misalnya kation dengan anion yang tersusun secara teratur ya, teratur antara muatan positif kation dengan anionnya. Misalnya dalam suatu kristal seperti NaCl. NaCl itu bentuk kristalnya adalah rapat ya, sangat rapat sekali, atau merupakan suatu kubus ya, kubus berpusat muka kalau tidak salah. Oke, senyawa ion itu mengandung kation dan anion dalam jumlah yang dalam rasio jumlah yang tertentu. Ya, contohnya adalah tadi saya katakan natrium klorida. Nah, ini terkait dengan hukum konservasi ya, atau hukum kekebalan energi yang kita pernah dengar. Konservasi atom, atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan ya. Atom dapat di convert ya, dirubah dengan proses kimia atau dengan proses fisik ya. Kemudian konversi elektron, konversi massa ya, massa ya juga tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan selama transformasi kimia dan fisik ya. Kemudian konservasi atom, elektron dan massa itu adalah ini merupakan prinsip fundamental dalam stoikiometri ya. Bagaimana kita melihat perubahan-perubahan dari massa yang ada dalam suatu unsur, kemudian ketika terjadi pelepasan elektron bagaimana ya, ketika menerima elektron seperti apa ya, berapa massanya dan lain sebagainya.
bagaimana stoikiometrinya untuk mencari perbandingan uh, perbandingan massa atau perbandingan mol antara unsur-unsur dalam satu senyawa itu sangat penting sekali dalam dalam kimia, ya. Jadi penting untuk mempelajari tentang stoikiometri, ya. Nah, ini adalah energi yang Anda juga telah belajar di SMA bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dengan suatu proses, ya. Meskipun ini tidak dapat diciptakan, tapi bisa ditransfer dari satu benda ke benda yang lainnya, atau dikonversi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Ya, di sini ada energi kinetik misalnya, ada energi potensial, ada energi kimia, energi termal, kemudian ada energi radiasi. Energi kinetik misalnya uh, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Misalnya saya memiliki energi potensial dalam diri saya, kemudian saya mendorong sesuatu benda, ya, saya mendorong benda, maka saya melakukan energi potensial tadi saya diubah menjadi energi kinetik, dan kemudian energi kinetik itu ditransfer ke benda itu, ya, untuk saya melakukan kerja terhadap benda itu, ya. Jadi kemudian benda itu mendapatkan energi kinetik dari saya, benda bergerak. Nah, benda bergerak itu nantinya apa namanya mendapatkan energi dari saya, ya. Jadi uh, energi kinetik ini merupakan energi yang ditransferkan, ya, benda tersebut melakukan uh, benda tersebut bergerak. Nah, kalau benda yang bergerak kemudian pada lantai yang kasar misalnya, maka akan terjadi gesekan antara benda dengan lantai itu, ya. Akibat gesekan itu, maka energi kinetik tadi, ya, energi kinetik yang kita berikan tadi itu akan berubah menjadi energi energi termal atau energi energi panas, gitu.